setengah jadi, hasil peternakan dan perikanan. Dan bab 3, pengolahan bahan pangan setengah jadi, hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan jadi atau siap. Titik 2. Menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan hasil peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan, ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi produk pangan setengah jadi yang ada di wilayah setempat. 4.2. Membuat bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan hasil peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan, ikan, udang, cumi, rumput laut yang ada di wilayah setempat, serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Untuk KD 3.2 dan 4.2 ini materi yang kita pelajari, yaitu 1. Pengertian olahan pangan setengah jadi dari ikan dan daging. Yang kedua, jenis dan manfaat. Yang ketiga, metode dan tahapan pengolahan bahan pangan setengah jadi. Untuk KD selanjutnya, KD 3.3, menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi yang ada di wilayah setempat. KD 4.3 membuat bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan daging, telur, susu, dan perikanan ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi produk pangan jadi siap konsumsi, serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Materi yang kita pelajari untuk KD 3.3 dan 4.3. 1. Makanan dari bahan pangan setengah jadi. 2. Pengertiannya. 3. Jenis dan manfaat. 4. Teknik pengolahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan menjadi siap konsumsi. KD yang terakhir 3.4. Menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil samping dari pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. KD 4.4 mengolah bahan hasil samping dari pengolahan hasil peternakan daging, telur, susu, dan perikanan ikan, udang, cumi, rumput laut yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Untuk KD 3.4 dan 4.4 materi yang akan kita pelajari. Makanan dari bahan pangan hasil samping
Yang kedua, pengertiannya 3 jenis dan manfaat dari hasil samping. 4, teknik pengolahan hasil samping peternakan dan perikanan. Ini materi detail setiap KD sudah saya jelaskan rencana yang akan kita pelajari selama semester 2 ini. Untuk selanjutnya, media pembelajaran daring atau jarak jauh yang akan kita gunakan yaitu menggunakan jaringan internet. Kemudian medianya masih menggunakan spensako.id, Google Classroom, kemudian email YouTube. Kemudian kita mengakses juga aplikasi belajar.id, TV, dan WhatsApp. Untuk selanjutnya, perhatikan ini penting. Selama 1 semester ini nanti bentuk tagihan pembelajaran mata pelajaran prakarya. Yang A, nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan nanti bentuk tagihannya berupa post-test. Yang kedua, penilaian harian. 3, penilaian tengah semester. 4, penilaian akhir semester. Dan yang kelima adalah tugas. B, nilai keterampilan. Yaitu nilai praktek, produk, proyek, dan portofolio. Ya, nanti karena kondisi PJJ, maka dari praktek, produk, dan proyek ini nanti dikirimkan melalui bentuk dokumen, baik dokumen Word, foto, ataupun video dikirim melalui Google Classroom, melalui Google Form. Kemudian nilai sikap, yaitu spiritual dan sosial. Perhatikan juga ini nanti untuk keaktifan kalian mengikuti PJJ tepat waktu hadirnya, kemudian keaktifan mengikuti post-test penilaian harian dan mengumpulkan tugas. Demikian yang saya sampaikan untuk orientasi mata pelajaran prakarya, aspek pengolahan untuk kelas 9. Pesan saya yang terakhir, ingat dan semangat. 1, hadir. Silakan hadir pembelajaran jarak jauh PJJ tepat waktu. Yang kedua, aktif dan tepat waktu mengikuti post-test penilaian harian dan juga tepat waktu mengirim tugas. Jangan sampai menunda-nunda waktu, akhirnya tugas semakin menumpuk. Sekali lagi, ini yang bisa saya sampaikan untuk perencanaan PJJ mata pelajaran prakarya kelas 9 aspek pengolahan untuk semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita semangat belajar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.